Selamat malam semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kekristenan dan kolonialisme Nusantara. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan apa sih pengertian daripada kolonialisme itu. Kolonialisme itu adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Seringkali kolonialisme ini bertujuan untuk mencari dominasi dan ekonomi dari negara lain. Kita akan masuk ke pembahasan kita, bagaimana kekristenan itu pada masa kolonialisme adalah suatu sistem agama yang berusaha disebarluaskan melalui penjajahan. Meskipun agama Kristen yang disoroti disamakan dengan Kristen Katolik. Hal ini karena terdapat perbedaan latar belakang agamawi yang dimana Portugis lebih cenderung membawa agama Katolik, sementara Belanda membawa agama Protestan. Penyebaran agama Kristen ini tentu diwarnai dengan tujuan-tujuan terselubung daripada negara penjajah. Secara garis besar, mereka memiliki tujuan bercorak politik dan sosial. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, apa sih tujuan orang-orang Barat datang ke Indonesia? Saya, Pak. Silakan. Jadi ini, Pak, orang-orang Barat datang ke Indonesia sejak waktu Portugis itu tidak terjadi secara sengaja, Pak. Terutama kedatangan mereka ke Maluku. Kan Maluku itu daerah yang terkecil dan sulit untuk dijangkau, Pak. Jadi kedatangan mereka tuh tidak secara sengaja. Jadi tujuan awal Portugis itu ingin mencari jalan menuju India melalui Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tujuan mereka yang lain itu ada dalam bidang ekonomi, politik, dan juga agama. Dan tujuan mereka di bidang ekonomi antara lain untuk menemukan kekayaan dunia. Kalau tujuan mereka secara politik, mereka ingin menguasai perdagangan Asia Eropa dengan melemahkan serangan Turki. Kalau tujuan mereka dalam agama, mereka ingin menyebarkan agama Kristen, Pak. Izin Pak, saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban teman saya. Terlepas dari itu, tujuan dari jangka panjang Portugis ini adalah memonopoli atas perdagangan Asia Eropa. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa daerah Maluku ini adalah daerah yang kaya akan rempah-rempah, di mana merupakan suatu daerah yang memiliki rempah-rempah terbaik, terutama cengkeh, pala, dan bunga cengkeh. Tapi apakah Portugis berhasil dalam mencapai tujuannya? Atau mereka mengalami hambatan? Oh iya ya, benar juga ya. Nah, jadi gini teman-teman, Portugis itu sebenarnya berhasil menguasai daerah Maluku, tapi mereka itu mengalami hambatan pada saat Belanda datang ke Maluku. Nah, jadi kronologinya Belanda datang ke Maluku itu yaitu pada tahun 1594 ada seorang pelayar dari Belanda itu bernama Barents. Dia itu mencoba untuk berlayar ke dunia timur. Namun mereka itu bisa dikatakan seperti terjebak. Pada akhirnya kapal mereka itu terjepit es. Lalu setelah mereka terjebak, ada temannya pelayar juga kembali melakukan pelayaran, yaitu Cornelis de Houtman dan juga Peter de Keyser. Nah, mereka ini memulai perjalanannya dan mengambil jalur yang biasa dilewati oleh pelaut-pelaut Portugis. Nah, pada saat itu mereka sampai ke Kepulauan Nusantara, tepatnya itu di Banten. Nah, di Banten mereka itu diterima dengan baik.
Selain itu, setelah mereka Nah, jadi selama mereka di Banten itu, mereka itu melanjutkan perjalanannya. Nah, setelah itu mereka sampai ke Maluku. Nah, tadi kan ada nih Portugis di Maluku. Tetapi ketika Belanda sampai di Maluku, Portugis ini jadi mengalami penghambatan seperti itu. Nah Pak, saya juga mau nanya nih Pak. Tapi ada nggak sih dampak positif dari masa kolonialisme atau hanya dampak negatifnya aja? Dampak daripada kolonialisme ini tidak lebih kepada dampak negatif. Di sini ada beberapa dampak positif, yaitu pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan. Terus itu ada ke pembukaan lahan baru dan perluasan wilayah kekuasaan. Yang paling penting itu ada kepada peningkatan pendidikan dan kesehatan. Lalu ada kepada pengenalan agama-agama baru seperti Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik. Hal ini memberikan kebebasan beragama bagi masyarakat Indonesia dan menambah keragaman budaya bangsa. Jadi inti dari pada pembahasan kita ini adalah perkembangan gereja di Indonesia ini diwarnai dengan motivasi politik dan sosial yang kental. Oh, jadi ini ya Pak, kesimpulannya pada masa kolonialisme itu tidak hanya membawa dampak negatif aja, tapi ada dampak positif seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, dan bahkan dampak positifnya itu ada pada perkembangan agama-agama dan juga penyebaran Kristen di Indonesia Pak. Benar sekali. Terima kasih Pak, kami sudah dipaham. Demikian penjelasan yang bisa Bapak kasih. Jangan lupa belajar dulu lagi anak ya. Ya Pak.